lagi dengan saya, Sohibul Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori menua. Menua adalah merupakan sebuah keniscayaan. Setiap orang akan menghadapi atau akan mengalami proses menua, sehingga tidak bisa terhindar dari proses menua ini. Coba kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut, kita melihat bahwa seorang akan mengalami proses penuaan. Yang pertama, gambar pertama, yang paling sebelah kiri, menunjukkan bahwa tampak wajah yang masih muda, masih imut. Kemudian yang tengah ini tampak wajah yang sudah dewasa. Dan yang terakhir adalah tampak wajah yang sudah keriput. Hal ini menunjukkan adanya proses penuaan pada setiap individu. Kemudian apa sih menua itu? Dan kira-kira apa penyebab terjadinya menua itu? Dan jawabannya adalah tidak ada jawaban yang tunggal penyebab terjadinya usia lanjut atau proses menua. Aging proses. Aging proses merupakan perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia, meliputi perubahan sel-sel dan jaringan yang dikaitkan dengan pertambahan usia, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit dan juga kematian. Banyak teori proses yang menyatakan proses penuaan. Ada beberapa yang akan kita bahas di sini adalah ada 4. Yang pertama teori biologis, yang kedua teori kejiwaan sosial, ketiga teori psikologi, dan yang keempat adalah teori kesalahan genetik. Mari kita ulas satu persatu. Teori biologis. Beberapa teori biologis tentang penuaan adalah yang pertama teori genetic clock. Menurut teori ini, menua telah terprogram secara genetik untuk spesies-spesies tertentu. Jadi tiap spesies ini memiliki jam genetik di dalam inti selnya yang diputar menurut suatu replikasi tertentu. Jam ini akan menghitung mitosis dan menghentikan replikasi atau pembelahan nanti dalam sistem sintesis protein. Jadi menurut konsep ini, bila jam kita ini berhenti, maka kita akan meninggal dunia. Ini adalah teori genetic clock. Yang kedua adalah teori error katastrof atau mutasi somatik. Menurut teori ini, menua disebabkan adanya kesalahan yang beruntun dalam jangka waktu yang panjang pada transkripsi dan translasi sintesis protein. Kesalahan tersebut menyebabkan terbentuknya enzim yang salah dan berakibat pada metabolisme yang salah, sehingga mengurangi fungsional sel. Lama-kelamaan sel tidak bisa beregenerasi dan akhirnya terjadi kematian. Yang ketiga dari teori biologis adalah teori autoimun. Dalam teori ini dijelaskan bahwa di dalam proses metabolisme tubuh, suatu saat akan diproduksi suatu zat khusus
ada jaringan tubuh tertentu yang tidak tahan terhadap zat tersebut, sehingga jaringan tubuh menjadi lemah dan sakit, lama-kelamaan terjadi kematian. Selanjutnya adalah teori radikal bebas. Radikal bebas ini adalah suatu zat yang terbentuk di alam bebas yang bisa menyebabkan sel-sel tidak dapat beregenerasi lagi. Tidak stabilnya radikal bebas ini mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Sehingga dengan adanya radikal bebas di alam bebas menyebabkan sel-sel ini tidak beregenerasi dan akhirnya mati. Selanjutnya adalah teori stres. Menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. Jadi di dalam tubuh ini ada sel-sel yang digunakan secara terus-menerus dan akhirnya terjadi timbul stres, sel-sel tidak bisa beregenerasi dan akhirnya sel-sel menjadi lelah dan tidak bisa beregenerasi lagi, akhirnya terjadi kematian. Selanjutnya adalah teori tentang kejiwaan sosial. Yang pertama adalah teori aktivitas atau teori kegiatan. Pada lanjut usia, biasanya aktivitas seseorang akan mengalami penurunan. Jadi semakin seseorang itu menginjak usia lanjut, maka aktivitasnya akan semakin berkurang. Lansia yang sukses adalah lansia mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial. Selanjutnya adalah teori kepribadian berlanjut. Setiap orang memiliki kepribadian, dan kepribadian ini akan berlanjut ketika dewasa, bahkan sampai terjadi proses penuaan sehingga menjadi tua. Jadi antara kepribadian ketika dewasa dan ketika lanjut itu sama. Ini namanya kepribadian berlanjut. Selanjutnya adalah teori pembebasan. Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang akan berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lansia yang menurun, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga sering terjadi kehilangan ganda atau triple loss, yaitu meliputi kehilangan peran di masyarakat, hambatan kontak sosial, dan berkurangnya komitmen. Selanjutnya adalah teori psikologi. Menurut Hanghurst tahun 1972 menyatakan bahwa setiap individu harus memperhatikan tugas perkembangan yang spesifik pada tiap tahap perkembangan. Ada perasaan bahagia dan juga perasaan merasa sukses. Tugas perkembangan pada usia tua ini meliputi adanya penurunan kekuatan fisik dan kesehatan, kemudian penerimaan masa pensiun, dan penurunan income karena sudah tidak ada pemasukan, tidak bekerja dan tidak memperoleh penghasilan, penerimaan adanya kematian pasangan, salah satu pasangan mungkin akan meninggal dunia, dan yang terakhir adalah mempertahankan hubungan dengan seusianya. Ini tentang teori psikologi. Selanjutnya adalah teori kesalahan genetik. Proses menua ini terjadi ditentukan karena adanya kesalahan sel genetik DNA. Sel genetik ada yang memperbanyak diri sebelum pembelahan sel
yang mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan sehingga berakibat terhadap terhambatnya pembentukan sel berikutnya. Akhirnya menyebabkan sel tersebut mati. Sel-sel yang mati dalam jumlah yang besar ini nanti akan menyebabkan seorang akan tampak tua dan menjadi tua. Lama-kelamaan sel-sel tersebut semuanya akan mati dan akan menyebabkan kematian. Proses menua tidak bisa dihentikan, tapi namun demikian proses menua dapat ditunda. Dengan apa? Yang pertama adalah dengan cara promotion of health atau promosi kesehatan. Di mana di sini adalah dalam artian peningkatan kesehatan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, yang bervitamin, kemudian olahraga yang teratur. Ini dapat mencegah terjadinya kerusakan sel-sel, dapat meningkatkan sistem imun tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit, hanya bisa menyebabkan atau bisa menunda proses penuaan. Yang kedua adalah prevention of disease atau mencegah terjadinya penyakit. Dalam hal ini kita bisa melakukan suatu usaha untuk mencegah datangnya atau hadirnya suatu penyakit. Misalnya dengan pemberian penyuntikan atau pemberian imunisasi, kemudian dengan cara melakukan cuci tangan teratur sebelum makan, kemudian dengan cara early detection, yaitu dengan cara mendeteksi penyakit secara dini dengan melakukan pemeriksaan secara teratur, misalnya pada usia-usia yang sudah menuju lanjut, dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur dan gula darah, sehingga apabila terjadi kenaikan gula darah maupun kenaikan tekanan darah bisa terdeteksi secara dini. Selanjutnya adalah tentang penundaan menua, yaitu dengan cara curative effort atau usaha dengan pengobatan, yaitu ketika sudah terjadi penyakit, maka hal yang dilakukan untuk bisa mencegah terjadinya kematian sel adalah dengan cara mengobati sesuai dengan penyakit tertentu. Dan yang terakhir, hal yang bisa dilakukan untuk melakukan penundaan pada proses menua adalah dengan menggunakan rehabilitation effort atau usaha rehabilitasi, yaitu baik dengan obat maupun dengan tanpa obat. Demikian yang saya sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.